Nah, jadi malam ini kita berdebat teori crossing the chasm ya, dan klaim yang dipilih atau yang terpilih ya oleh grup 2 adalah, ini saya bacakan ya, di era AI viral seperti ChatGPT, teori crossing the chasm Jeffrey Moore sudah tidak relevan lagi. Produk bagus bisa langsung lompat ke mainstream tanpa strategi beachhead atau whole product. Begitu klaimnya ya. Cukup berani. Kita kasih kesempatan dulu ke grup 2 untuk mengartikulasikan apa yang dimaksud dengan klaimnya. Silakan wakilnya. Oke, terima kasih kepada Pak Ihan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi di sini kami akan mendebatkan soal dengan tema Crossing the Chasm. Nah, dalam teori Crossing the Chasm, eh Geoffrey Moore menjelaskan bahwa chasm muncul akibat perbedaan psikologis yang tajam antara early adopters yang visioner dan early majority yang pragmatis. Nah, simpelnya early adopters yang visioner itu adalah kelompok pengguna awal yang tertarik pada potensi masa depan teknologi. Sedangkan untuk early majority yang pragmatis itu adalah kelompok pengguna yang baru mau menggunakan teknologi jika sudah terbukti aman, stabil, dan berguna secara nyata. Nah, sehingga adopsi teknologi itu harus berlangsung bertahap melalui niche market atau bridgehead sebelum menembus pasar mainstream. Nah, namun di era AI viral seperti ChatGPT, asumsi ini mulai kehilangan relevansinya karena distribusi dan adopsi produk tidak lagi bergantung pada proses bertahap tersebut, melainkan berlangsung pada mass exposure yang sangat cepat melalui media sosial, komunitas global, dan integrasi lintas platform. Nah, ChatGPT itu mampu mencapai ratusan juta pengguna hanya dalam hitungan bulan tanpa strategi beachhead market yang jelas, menunjukkan bahwa produk dengan nilai ekstrim dapat langsung menembus pasar mainstream tanpa harus melewati proses crossing yang klasik. Nah, selain itu, Moore juga menekankan pentingnya wall product sebagai prasyarat adopsi oleh early majority. Nah, akan tetapi AI generatif seperti ChatGPT itu justru sukses besar ketika produknya itu masih belum lengkap, sering menghasilkan kesalahan, minim integrasi enterprise, dan belum stabil secara sistematik. Ini membuktikan bahwa untuk teknologi AI yang bersifat general purpose, nilai inti seperti kemampuan reasoning dan generasi konten sudah cukup kuat untuk mendorong adopsi massal. Sementara itu, kekurangan produk ditoleransi oleh pengguna karena manfaatnya langsung dirasakan. Sehingga wall product itu justru dibangun setelah mainstream adoption tercapai, bukan sebelumnya. Nah, lebih jauh lagi, produk AI modern memiliki data network effect dan learning loop, di mana semakin banyak pengguna, semakin baik kualitas model yang dihasilkan, menciptakan umpan balik positif yang mempercepat adopsi dan peningkatan produk secara simultan mekanisme. Nah, ini tidak dibahas secara eksplisit dalam teori Moore. Nah, dalam kondisi seperti ini, menunda adopsi massal demi fokus pada needs market itu akan menjadi kerugian strategis karena kehilangan posisi dominan seperti yang ditujukan oleh ChatGPT yang membuka akses luas lintas learning loop terjadi secepat mungkin. Meskipun strategi ini bertentangan dengan prinsip terakhir, crossing racism asumsikan adanya waktu cukup panjang untuk menyempurnakan produk di satu niche sebelum ekspansi. Nah, sementara di era AI, siklus inovasi berlangsung dengan sangat cepat, sehingga pendekatan tersebut menjadi terlalu lambat dan berisiko. Nah, kasus seperti ChatGPT dan Copilot itu menunjukkan bahwa
strategi scale first, stabilize later itu dapat menjadi pendekatan yang lebih rasional dan efektif dibandingkan dengan strategi more yang berbasis adaptasi yang bertahap. Sehingga secara keseluruhan mendukung klaim bahwa di era AI viral, produk dengan nilai tinggi dapat langsung melompat ke mainstream tanpa strategi beachhead atau wall product di tahap awal. Nah, eh, untuk pertanyaan untuk ke kelompok 7, eh, apakah kalian masih beranggapan bahwa perilaku early majority di era AI sekarang itu sama dengan asumsi psikologis dari Geoffrey Moore di era 1990-an? Nah, meskipun saat ini adopsi teknologi itu didorong oleh mass exposure dan FOMO, bukan kesiapan dari produk sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak Satria. Jadi secara singkat, grup 2 mengklaim bahwa Jeffrey Moore udah ketinggalan zaman karena zaman sekarang viralnya itu lewat media sosial, lewat platform. Terbukti ChatGPT itu tembus ya, membypass proses bertahap yang harusnya lewat niche market dulu dan whole product, ini malah kelihatannya tembus ke pasar majority dulu terus baru stabilisasi belakangan whole produknya. Padahal di awal tembus produknya masih jelek tapi kok langsung tembus ya. Begitu klaimnya. Silakan grup 7, apa setuju dengan klaim itu? Eh, Kalau dari kelompok dua kurang setuju sih Pak, karena yang ChatGPT eh, emang awalnya langsung viral gitu ya Pak. Jadi ChatGPT itu kalau menurut dari kelompok kami tuh dia cepat viral karena sebelum pas COVID itu kan kita diharuskan digitalisasi. Jadi eh, kebanyakan orang mulai menggunakan kayak chatbot gitu. Jadi pas di ChatGPT viral gitu, jadi orang mulai bisa menerima gitu karena udah terbiasa make chatbot gitu. Jadi untuk viralnya bisa mempercepat adopsi itu jumlah usernya banyak, tapi kan jumlah user banyak itu belum tentu jadi pasar. Itu kan bisa jadi jumlah user itu yang kalau menurut si Moore kan user itu kayak trial, terus experimentation, terus curiosity driven. Kemudian kalau untuk market menurut si Moore itu ada repeat buyer, budget owners, dan reference customer, bukan jumlah user. Jadi user bisa banyak, tapi bisa tidak loyal, tidak bayar, atau jadi nggak membentuk market itu sendiri gitu. Jadi itu memang viral menciptakan pengguna, tetapi pasar baru itu terbentuk ketika user itu berubah menjadi pembeli referensi dan standar adopsi. Gitu, Pak. Jadi bagian yang keliru menurut kelompok kami itu nggak semua produk seperti ChatGPT itu bisa menghapuskan crossing the session itu. ChatGPT menurut kelompok kami itu kayak outlier lah dari produk-produk yang umum. Misalnya kita kalau ChatGPT ini misalnya kita nanam benih tapi tumbuh dulu terus dia berkembang. Kalau ibaratnya ChatGPT ini nanam benih kita nanam benih itu dia langsung eh, tumbuh gede gitu. Jadi dia nggak melalui tahap-tahap itu gitu. Tapi mungkin ChatGPT ini bisa nge-bypass crossing the chasm karena viral itu, tapi itu nggak apa sebagai acuan untuk meniadakan bahwa crossing the chasm ini nggak relevan di zaman sekarang gitu. Tapi untuk produk-produk yang butuh infrastruktur mungkin masih crossing the system ini masih relevan sih Pak dari kelompok kami itu sih Pak. Mungkin Pak Yori mau menambahkan. Satu-satu Bu. Makasih Bu Yeni. Oke, jadi menurut kelompok 7 yang diwakili Bu Yeni,
crossing the chasm masih berlaku. ChatGPT mungkin anomali, tertolong oleh pandemi karena udah terbiasa online, udah terbiasa pakai chatbot. Tapi user yang diklaim banyak memakai ChatGPT itu bukan pasar karena bisa tidak loyal, bisa tidak bayar, dan tidak menjadi standar ya referensi eh, pengguna ya. Dia memang user tapi dia nggak bayar dan nggak loyal gitu ya, sehingga crossing the chasm masih berlaku. Silakan grup 2, apakah setuju dengan sanggahannya? Oke, terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan oleh kelompok 7. Eh, Tadi juga sempat kelompok 7 meng-highlight tentang bagaimana user itu memang ketika kita menghasilkan produk, misalnya ChatGPT, terus ChatGPT itu sudah banyak gitu, banyak pemakainya gitu. Tapi kelompok 7 mengatakan bahwa eh, walaupun sudah banyak user yang menggunakan ChatGPT itu tidak menjamin menciptakan suatu pasar yang baru, market yang baru gitu. Tapi menurut kami sendiri bahwa ketika eh, ketika usernya semakin banyak, artinya mereka semakin banyak mengenal gitu produk ChatGPT gitu, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa kebutuhan kita itu memang semakin hari kita membutuhkan hal-hal yang instan gitu. Apalagi di era sekarang kita pengen jawaban yang cepat gitu, dan pasti eh, ke depannya itu ada ada eh, ada fitur-fitur yang akan ditawarkan ChatGPT sehingga kita terpaksa untuk berlangganan misalnya gitu. Sedangkan sebenarnya yang kita garis bawah ini adalah bagaimana ChatGPT itu bisa mengeluarkan produk melewati jurang itu langsung pindah ke secara mainstream tanpa seperti dikatakan teman saya tadi, beachhead itu. Artinya dia nggak perlu per step, tahap demi tahap, tahap dilewati, dia langsung lemparkan, boom. The usernya langsung banyak pemakainya gitu. Dan tim kontra sendiri juga mengklaim bahwa viralitas ChatGPT itu hanya karena faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memaksa digitalisasi gitu. Dan ditambah orang sudah biasa dengan mode cheat, mod dan cheat dan sebagainya, sehingga tidak bisa dijadikan bukti bahwa teori crossing the chasm itu sudah tidak relevan. Menurut kami ini argumen yang eh, masih belum kuat karena justru menunjukkan betapa era AI viral ini telah mengubah dinamika kita secara fundamental gitu. Jadi bukan karena kebetulan pandemi menurut kami ya, melainkan karena produk AI seperti ChatGPT itu punya suatu fitur yang menarik untuk ditawarkan gitu. Pengganti Google istilahnya gitu. Kalau Google kita mencari sesuatu itu masih dia kasih option kepada kita. Ini, oh ini. Tapi ketika kita mencari sesuatu dalam ChatGPT, dia langsung mengeluarkan secara instan. Bukan, kalau menurut kami bukan karena suatu momen eh, pandemi gitu, tapi karena manusia itu naturnya itu ingin sesuatu yang instan gitu. Sehingga eh, ChatGPT langsung viral gitu. Nah, eh, yang bisa yang yang bisa dibanggakan dan dibagikan juga dari ChatGPT ini, dia tidak memerlukan di era AI ini dia tidak memerlukan sales gitu untuk marketing gitu melalui pembagian secara organik melalui di medsos secara word of mouth menciptakan marketing gratis yang dimana jika kita mengikuti teori Murray itu kita harus melakukan seperti world product, eh, apa tadi beachhead atau pragmatism gitu. Nah, terus data menunjukkan ChatGPT mencapai 100 juta user dalam 2 bulan pertama dalam November 2022 hingga Januari 2023. Bahkan sebelum pandemi benar-benar reda. Dan sustain hingga 1 miliar user aktif di 2026 karena value harian. Misalnya tulis email, coding, brainstorming, dan lain-lain. Bukan karena orang terpaksa digital. Jadi, itu menurut kami gitu. Jadi mungkin tim kontra mencoba mereduksi viral ke bahwa produk produk bagus di era AI ini menciptakan FOMO gitu. Nah, FOMO ini yang mendorong user-user lain untuk meramaikan gitu, meramaikan produk dari AI ini gitu. Dan kemudian terakhir juga COVID itu hanya mempercepat, bukan berarti ChatGPT tidak akan viral di masanya gitu, di masa yang akan datang gitu, di mana penggunanya akan semakin bertambah dan akan berguna di kemudian hari begitu menurut kami.
Oke, makasih Pak Steven. Jadi yang diklaim adalah memang Crossing the Chasm udah terjungkal teorinya karena memang penggunanya ChatGPT banyak ya, bisa ratusan juta hanya dalam beberapa bulan saja, dan itu masih berpotensi untuk pengembangan yang lebih lanjut ya, karena secara disruptif diklaim ChatGPT itu bisa menjegal Google ya, jadi ada efek disrupsinya. Dan COVID atau pandemi itu memang mempercepat, tapi ya fungsinya hanya sebagai akselerator saja. Karena kalaupun nggak ada pandemi, nanti viral juga. Begitu katanya Pak Steven. Grup 7, silakan apakah setuju dengan klaim-klaim tersebut? Baik, Pak Ihan. Ya, Mungkin saya akan mewakili kelompok saya ya. Eh, lagi kita juga masih belum setuju ya, apalagi soal yang tadi dibilang bahwa mereka ChatGPT ini tuh udah nge-bypass Beachhead. Jadi kalau menurut saya ini bukan soal nge-bypass si Beachhead-nya itu ya, tapi lebih ke merubah strategi aja sih Pak. Jadi eh, karena si Bu Yeni ini bilang apa ya, eh, ChatGPT ini udah terkenal di masa COVID gitu. Jadi ini eh, soal ke apa ya, hmm, strategi pengenalannya aja Pak. Jadi eh, si GPT ini dia udah kenalin GPT ini eh, bukan soal mengajar waktu ya. Jadi misalnya dia udah waktu ngeluarin GPT ini ngasih akses ke usernya, langsung bisa akses tanpa harus login. Lalu juga ngasih keamanan juga. Jadi ya itu Pak, ini eh, perbedaan strategi aja Pak. Jadi tetap ini teori CSM-nya ini tetap ada Pak. oke. Boleh menambahkan sedikit, Pak? Eh, Ya. di ronde berikutnya kali Bu, karena masih ada satu lagi pemain, terus kebetulan Pak Syahril nggak datang, jadi nanti Bu Yeni bisa lanjut lagi. Ya. Nah, jadi sanggah dari Payori adalah ChatGPT bukannya membypass Beachhead, tapi strateginya berbeda. Beberapa yang disebutkan perbedaan strategi itu adalah waktu di launching memang nggak usah login, bisa langsung pakai dan seterusnya. Tapi itu bukan berarti menyanggah teori CHASM, cuman strateginya aja beda gitu kata Pak Yori. Silakan grup 2. Oke, jadi kalau tidak salah dengar tadi dari kelompok 7 sendiri itu menyampaikan bahwa strategi beachhead itu masih berguna dan itu cuma masalah strategi pemasarannya doang. Nah, itu eh, itu sangat mendukung sekali di mana argumen kita yaitu perbedaan era sekarang sudah berubah dan ini sudah bukan era beachheadnya lagi karena eh, dengan strategi itu berarti itu kalau kita misalnya bicara tentang dunia marketing itu ada namanya paid traffic sama organic traffic. Nah, dengan begini kita mengakui bahwa eh, adanya sosial media yaitu seperti TikTok, Instagram dan juga YouTube itu bisa sangat mendukung kita bahwa teknik marketing yang dari kecil-kecil atau perbedaan strategi itu sudah tidak lagi strategi yang kecil-kecil memupuk user itu sudah tidak lagi relevan dengan kami karena untuk saat ini karena eh, dengan produk ChatGPT sendiri dan juga dengan pengguna-pengguna yang sering bertambah itu eh, user-user tetap akan menciptakan organic traffic-nya sendiri untuk menggunakan ChatGPT. Dan menurut saya Ini itu argumen yang kurang kuat karena bukan kuat tapi bertolak belakang karena marketing marketing sendiri itu di dunia sekarang itu sudah sangat
sudah sangat bagus sekali, tidak perlu untuk dibayar atau di apa-apain, tetapi eh, penggunaan marketingnya itu sendiri penggunaan marketingnya itu sendiri malah membuat user itu tahu karena adanya media sosial atau yang bisa kita bilang itu organic traffic yang dimana usernya bisa itu tanpa kita eh, stra- itu strategi marketing yang sampai terlalu ribet gitu. Baik, itu dari Oke, makasih Pak Rey. Jadi sanggahannya dari grup 2 adalah bahwa yang dibilang sebagai perbedaan strategi marketing itu terutama berdasarkan teori CSM lewat niche market dan lain sebagainya tidak terbukti karena kecepatan viral ChatGPT itu sangat pesat sehingga memupuk niche market masuk pelan-pelan itu sebenarnya udah tersanggahkan dan malah yang terjadi dengan ChatGPT itu bertolak belakang ya dengan strategi yang semacam itu begitu. Grup 7, apakah setuju dengan klaim dari grup 2? Bu Yeni ya tadi yang mau menyanggah. Coba. Jadi dari grup kan bilang banyak seperti itu yang perusahaan yang pakai ChatGPT ini. Ya benar pakai beberapa perusahaan mulai pakai ChatGPT ini, tapi mereka kan pakai ChatGPT ini nggak langsung pakai, mereka pakai LA-nya, integrasinya, kemudian keamanannya. Jadi itu kan definisi wall product dalam crossing the chasm ini kan. Jadi perusahaan itu nggak langsung make. Jadi mereka tetap harus ada harus mengoreksi si privasinya, kemudian compliance-nya. Jadi mereka langsung pakai si ChatGPT ini. Nah, ChatGPT ini nggak langsung membunuh si crossing ini karena jadi salah satu contoh produk yang menunda CSM ini. Jadi tapi bukan menghapuskan si crossing the CSM ini. Kemudian kalau kedua tadi kan jumlah user ChatGPT ini itu emang udah banyak, bukan karena dari si zaman COVID sebelumnya yang digitalisasi yang sebelumnya saya sebutkan. Terus kemudian pertanyaan untuk grup 2 ada sedikit pertanyaan bukan seperti itu, apakah berarti Anda menyamakan jumlah user itu dengan adopsi pragmatis? Langsung disanggah aja Bu kalau ada sanggahannya jadi supaya nggak harus ini apa gantian. Jadi dari kelompok kami itu bukan menyamakan sih Pak, tapi jumlah user itu kan ada sinyal minat gitu. Jadi adopsi pragmatis itu kan adalah komitmen. Jadi pragmatis itu tidak dihitung dari DAU-nya, tapi dari switching cost, integrasi ke workflow. Terus disitulah crossing the chasm itu dimulai, bukan saat user datang, tapi saat mereka tidak bisa pergi. Itu sih Pak. Oke, makasih Bu Yeni. Jadi sebelum kesimpulan penutup saya ringkas sedikit ya argumennya Bu Yeni adalah ChatGPT itu tidak membunuh CSM tapi hanya menunda karena masih banyak aspek yang harus dipikirkan untuk jadi pengguna serius misalnya security, integrasi ke workflow dan lain sebagainya yang make-make buat ngobrol-ngobrol itu users tapi bukan adopsi dari pasar majority atau pragmatis karena itu diklaimnya belum menjadi pasar majority-nya ya. Jadi argumennya seperti itu. Nah, saya berikan kesempatan kepada grup 2 untuk rangkuman terakhir dan kesimpulan singkat ya. Tapi jangan memulai argumen baru, nanti kita sampai pagi. Silakan. Sebelumnya saya lumayan menarik ada kata-kata menarik dari Ibu. Beliau tadi mengatakan bahwa uh, GPT ini ketika ChatGPT itu udah berkembang gitu. Nah, sedangkan topik dari judul kita ini yaitu topik dari judul kita ini adalah di era AI viral seperti ChatGPT, teori crossing the chasm, dia framework sudah tidak relevan lagi
sehingga produk bagus bisa langsung lompat ke mainstream gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana ChatGPT dia mengeluarkan produk langsung ke mainstreamnya. Jadi dia nanti menyusun dia punya wall product gitu. Dia langsung mengeluarkan produknya. Nah, ya dia kalau menurut kami dia menggunakan metode PLG. PLG itu merupakan product led growth yang dimana strategi pertumbuhan bisnis di mana produk itu sendiri yang menjadi alat utama untuk menarik, mengonversi dan mempertahankan pelanggan. Sehingga ketika ChatGPT sudah banyak dikenal orang, maka dia mulai membangun pengembangannya gitu. Sehingga para perusahaan banyak memakainya setelah ChatGPT itu udah dikenal banyak orang gitu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, sepanjang perdebatan ini, tim Pro secara konsisten menunjukkan bahwa di era AI viral seperti ChatGPT, teori crossing the chasm karya Geoffrey Moore sudah tidak lagi relevan secara utuh. ChatGPT berhasil mencapai skala ratusan juta hingga miliaran pengguna dalam waktu sangat singkat tanpa strategi beachhead seperti yang kita tulis di judul yang terfokus atau pembangunan world product ekosistem yang rumit dan mahal seperti yang diwajibkan Moore pada tahun 90-an. Kemudian, viralitas organik melalui media sosial seperti X, TikTok, dan lainnya, dan word of mouth looping gratis telah menggantikan kedua strategi tersebut. Karena di era AI ini, semua marketing bisa menjadi gratis, yang memungkinkan produk AI yang benar-benar berguna dan bisa dibanggakan langsung melompati jurang adopsi menuju mainstream tanpa tahap pertumbuhan bertahap. Tim kontra juga berulang kali mencoba mereduksi fenomena ini hanya merupakan perubahan strategi pengenalan saja atau efek pandemi COVID-19 atau akses tanpa login. Namun argumen tersebut justru memperkuat posisi kami yang dimana faktor-faktor yang mereka sebut adalah bukti bahwa AI telah menciptakan kondisi adopsi yang jauh lebih cepat, murah, dan global dibandingkan era pra-digital more. Ketika produk memiliki utility harian yang kuat, pragmatis, tidak lagi menunggu referensi niche market atau ekosistem lengkap, mereka ikut karena melihat orang lain menggunakan secara nyata di media sosial. Terima kasih. Makasih Pak Steven. Saya nggak merangkum lagi karena udah argumen penutup. Kelompok 7 silakan. Baik Pak, Ya, saya pakai 2 device Pak. silakan Bu Yeni. Oke, untuk bermasalah. Tuh, Suara saya terdengar Pak? Terdengar sih, walaupun kelihatannya kayaknya mute tapi terdengar juga. Silakan Bu. Saya pakai 2 device Pak, jadi saya dari HP. Oh, oke, silakan Bu. Jadi untuk dari kelompok 7 tadi Stephen bilang yang argumen saya tentang perusahaan make ChatGPT itu maksud saya di situ ChatGPT itu bukan langsung ngebunuh si Crossing the Chasm ini. Nah, ChatGPT ini nggak bunuh Crossing the Chasm ini, ia justru contoh langka produk yang menemui chasm tersebut. Nah, produk viral seperti PLG yang disebutkan oleh Pak Stephen ini memang membawa produk cepat ke awareness massal, tapi pragmatisnya tetap menuntut hal klasik seperti reliability, governance, dan lainnya. Itu sebabnya interpretasi AI ini masih pilot heavy dan cautious. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 7 itu, viralitas dan lonjakan pengguna itu nggak meniadakan crossing the chasm, justru dia mengujinya. Jadi ChatGPT ini menunjukkan bahwa produk AI dapat memang bisa melompat cepat ke arus utama, tetapi hanya sebagai pengecualian langkah atau anomali, bukan pola umum buat pasar-pasar yang lain gitu. Ia menang karena seperti utility hariannya jelas, kemudian switchingnya tumbuh cepat, dan trust yang mengikat pengguna menjadi komitmen pasar itu sendiri. Nah, ini kan jadi di luar outlier yang ChatGPT ini. Jadi sebagian besar AI viral mati setelah hype. Ada beberapa juga AI yang viral tapi dia mati itu karena gagal mengkonversi minat menjadi
maka crossing the chasm ini tetap relevan, bukan soal seberapa cepat user datang, melainkan kapan dan bagaimana mereka nggak bisa pergi. Itu sih, Pak. Oke, makasih Bu Yeni untuk rangkumannya. Jadi kita sudah menyelesaikan perdebatan kita dengan seluruh argumen dan rangkumannya. Kita akan dengarkan analisisnya, tapi kita melakukannya off the record. Terus audiens yang melihat rekaman ini di YouTube boleh menilai grup 2 atau grup 7 yang lebih meyakinkan.